Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbantoruan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besiem Yesua Amasya. Salam kebajikan, Rahayu. Nah, pada video kali ini saya mau sharing gejala-gejala awal penyakit jantung. Sebab penyakit jantung masih merupakan pembunuh nomor 1 di dunia, balap-balapan sama stroke. Dari data Yayasan Kesehatan Jantung Indonesia bahwa di seluruh dunia ini angka kematian penyakit jantung itu ada sekitar 18,7 juta jiwa. Dan di Indonesia juga ada sekitar 15 dari 1000 penduduk itu punya masalah jantung. Kenapa dong kita harus berbicara masalah jantung ini? Karena tak kan semua orang harus meninggal kan? Ya, tapi kalau bisa mati muda di usia tua lah. Artinya kalau bisa umur 80, 90 gitu ya. Jangan umur 35, umur 45. Masih muda, masih produktif, udah kena serangan jantung. Nah, karena kalau udah kena serangan jantung juga ada konsekuensi logis yang bisa menimpa kita. Kalau pertama itu adalah tentu kalau sampai fatal ya meninggal. Kedua adalah kecacatan, ya. Kemudian konsekuensi dari masalah ekonomi, ya harus membayar dalam jumlah yang besar untuk sekedar kembali sehat. Ya kalau di cover sama asuransi ya syukur puji Tuhan. Tapi kalau misalnya dibayar asuransi pun masih ada dampaknya. Anda yang bekerja secara produktif terus harus membiayai kesehatan dan atau jadi banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan gara-gara kena serangan jantung, tentu kan dampak atau konsekuensi ekonominya kan besar sekali. Nah, karena itu kita mau belajar hari ini menjaga kesehatan jantung. Selain secara umum ya, kita mau membahas gimana caranya sih, apa sih gejala penyakit jantung seperti apa. Karena banyak orang itu tidak waspada. Kalau udah urusan uang, wah investasi oke. Tapi begitu urusan kesehatan, orang nggak terlalu kasih perhatian, ya. Dan memang kesehatan itu tidak menarik ketika kita masih punya. Begitu kita kehilangan, waduh dia menjadi sangat menarik sekali. Padahal memelihara kesehatan itu jauh lebih murah ketimbang harus membayar kesehatan kalau hilang gitu. Dan konsekuensi logis, kalau Anda sampai kena serangan jantung pun setelah itu Anda harus melakukan pencegahan supaya nggak kena lagi kan. Jadi udah rugi duluan gitu. Nah, ketika berbicara jantung masih banyak juga yang bingung bahwa jantung itu yang dibahas apa sih gitu. Karena dokter itu seringkali berpikir orang tuh sudah tahu apa yang dibahas oleh dia, sementara di kepala orang secara umum tuh anatomi jantung aja orang nggak tahu. Ini saya mau ngasih lihat gambar anatomi jantung ya. Jantung itu secara umum ada ototnya, yang mompa itu otot, ya. Kemudian ada katup. Nah, jadi jantung ruang atas yang menerima darah dari paru-paru dan dari seluruh tubuh, ya, masuk ke ruang bawah, bagian bawah, ya. Nanti begitu masuk ke ruang bawah itu ada katupnya. Nah, kemudian cairan darah yang di ruang bawah, ya, ketika akan dipompa ke seluruh tubuh masuk ke aorta, itu ke aorta dan ke arteri ya, itu ada katupnya. Nanti katupnya nutup lagi. Nah, itu katup. Jadi pertama ada masalah jantung, ototnya, kedua masalah katup jantung, dan ketiga masalah pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah pada jantung ini yang disebut dengan arteri koroner. Nah, nanti Anda juga harus tahu bahwa jantung itu memang membutuhkan darah juga gitu. Jadi dia memang memompa darah keluar dari rongga jantung ke seluruh tubuh, tapi kemudian darah itu juga dikembalin juga supaya jantung bisa makan. Nah, Anda bisa lihat nanti secara umum arteri koroner ini terbagi dua bagian besar, yaitu arteri koronari yang kiri dan ada yang kanan. Nanti arteri koronari yang kiri ada yang namanya arteri sirkumfleksi ya, kemudian ada left anterior descending coronary artery. Anda bisa lihat seperti anatominya. Jadi dia seperti turun ya. Nah, ketika Anda sudah melihat anatomi ini, maka tentu nanti ketika ada dokter membahas, oh sedang henti jantung, nah, berarti itu lagi bicara ototnya, bisa ya. Atau oh ada penyumbatan pembuluh darah jantung, nah, atau arteri koroner, nah, mungkin ada penyumbatan. Karena bisa juga jantung itu berhenti, tapi masih bisa mengalir darahnya. Artinya ada penyumbatan ya, tapi misalnya 70%, 80% gitu ya, tapi jantungnya berhenti. Nah, itu namanya heart arrest ya, jantungnya, ototnya berhenti tiba-tiba. Oke. Nah, baik, karena kita nggak bicara secara umum menentukan diagnosa, itu biar urusan dokter jantung. Nah, kita orang-orang umum lah ya, sehari-hari
kita harus waspada nih, apa aja sih gejala-gejala dari orang yang punya masalah jantung. Ya, saya membaginya mungkin agak berbeda ya. Pertama adalah dengan perasaan. Ya, jadi perasaan. Perasaan apa sih? Perasaan habis nafas atau sesek. Ya, untuk aktivitas-aktivitas yang ringan aja, jadi cepat habis nafas gitu. Itu udah tanda-tanda. Hati-hati kalau ada tanda-tanda seperti itu. Kedua, senang tidur dengan bantal tinggi. Jadi kayaknya kalau tidur kelentang gitu, kita kayak nggak bisa napasnya nggak enak gitu. Jadi harus agak ditinggiin, hati-hati. Nah, kemudian ada nyeri dada, dadanya sakit, ini perasaan ya, kok kayak ada yang nusuk-nusuk gitu. Nah, bedakan nyeri dada itu karena otot. Misalnya Anda suka latihan fitness ya, kemudian baru latihan otot dada, kemudian sakit nih otot dadanya, ya kan? Karena nggak pernah latihan, itu otot yang sakit, bukan jantungnya. Jantung ada di dalam. Nah, saya juga pernah ketemu tuh, ada orang datang, aduh dok, aduh dada saya sakit sekali gitu. Tapi kata, dia udah konsultasi nih sama dokter jantung, tapi kata dokter jantung nggak apa-apa, tapi dada saya sakit sekali katanya. Dikasih obat untuk meredakan nyeri gitu ya, dan mungkin juga dikasih pengencer darah. Terus saya tanya, emang ngapain kemarin gitu, ada apa gitu. Dia baru cerita, sehari sebelumnya itu ada latihan fitness gitu kan. Apa iya latihan fitness menyebabkan serangan jantung, kata dia gitu. Terus latihan otot apa? Ternyata dilatih otot dada gitu, jadi sakit di dada ototnya gitu. Untuk orang yang baru pertama kali latihan itu memang nyeri otot di dada itu, tapi nyerinya biasanya nggak satu tapi dua, kiri kanan ya, karena latihan otot itu ada dua bagian, kiri kanan biasanya dilatih. Nah, kemudian pada orang tertentu juga gejala jantung itu seringkali adalah hilang nafsu makan atau mual malah ya. Makanya seringkali ada kebingungan, ini sakit mah ya, sakit lambung atau sakit jantung gitu. Biarkan dokter yang mendiagnosa, nanti kalau Anda punya masalah seperti itu jangan mendiagnosa sendiri. Jadi itu dari perasaan ya. Kedua, dari penampakan pada orang-orang yang kakinya suka jadi besar, dan ini bukan karena kaki gajah ya, kakinya bengkak kemudian seperti ada air, kalau ditekan gitu nggak balik ya. Apalagi nanti kalau didukung pernah punya riwayat, misalnya ada darah tinggi, ada diabetes, atau ada meminum obat-obatan kortikosteroid. Tapi kita fokus pada kakinya nih. Kaki dalam arti betis ya, bukan hanya telapak kaki. Betis, kaki juga agak bengkak. Ya, jadi itu tanda penampakan. Tadi kan perasaan, kedua penampakan. Nah, kemudian yang ketiga pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan lab. Lab apa yang menandakan Anda sudah mulai ada resiko penyakit jantung? Pertama adalah ketika gula darah Anda tinggi. Gula darah tinggi yang ditandai dengan bukan hanya gula puasa, tapi HbA1c. HbA1c. Jadi kalau HbA1c Anda sudah di atas 5,5 ya, kalau sebagian orang menggunakan 5,7 ya. Misalnya Anda datanya ada di angka 7, 8 atau 9, nah Anda sudah harus hati-hati, bisa beresiko kena serangan jantung. Kedua adalah tanda dari trigliserida. Jadi bukan kolesterol. Kalau saya lebih fokus pada trigliserida. Jadi pada pemeriksaan lab diabetes, trigliserida, kemudian namanya HSCRP, ya, homocysteine. Ya, ulangi. Diabetes, trigliserida, HSCRP, homocysteine, dan satu lagi ada namanya lipoprotein A kecil, LPA kecil. Nah, ini waspada, Anda bisa kena serangan jantung. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan lab yang lain adalah pemeriksaan tekanan darah. Kalau Anda rata-rata tekanan darahnya sudah 140, sudah 150, waspada, sudah ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Ya, jadi Anda sudah tahu ada 3 gejala utama. Buat saya ada 3 ya. Pertama, saya nggak pakai terminologi medis ini supaya Anda gampang mengenalinya. Pertama perasaan, kedua penampakan, ketiga pemeriksaan lab. Ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah tahu bahwa itu adalah faktor-faktor yang perlu Anda curigai dan Anda waspadai, maka sekarang yang ketiga adalah kita bagaimana memelihara kesehatan. Saya selalu mengingatkan Anda untuk memulai rutin makan buah 3 kali sehari.
Nah, buah-buahan apa ya supaya Anda yang punya faktor risiko tertentu supaya lebih mudah ya. Jika Anda punya masalah hipertensi, ingat-ingat untuk mengkonsumsi rutin semangka, melon, timun. Semangka, melon, timun. Kalau Anda punya risiko diabetes, timun, tomat, terong, T3 ya. Timun, tomat, terong ya. Nah, kalau Anda apakah diabetes, apakah hipertensi, Anda juga saya sarankan mengkonsumsi buah-buahan yang berlemak. Buah-buahan berlemak itu nggak mengganggu kita ya, selama tidak dikasih gula. Mengkonsumsi buah-buahan itu. Buah-buahan berlemak itu apa? Yaitu 1 alpukat, 2 kelapa, ketiga zaitun. Alpukat, kelapa, zaitun. Nah, ketiga buah-buahan ini membantu mengontrol kolesterol, trigliserida, dan merupakan pengencer darah alami malah sebetulnya. Mereka menjadi nggak benar ketika dikasih gula cair, kasih susu kental manis, dan kawan-kawan. Nah, langkah kedua untuk memelihara kesehatan adalah memilih makanan yang mencegah kekentalan darah. Memilih makanan yang mencegah kekentalan darah ya. Pertama, tidak digoreng. Jadi biasakan mengatur menu makan yang direbus, dipepes ya, atau mengurangi goreng dalam lah. Kalau mau digoreng pakai numis saja ya. Dan nanti pakai minyak kelapa. Kedua, hindari santan yang dimasak lama, misalnya dalam bentuk rendang, dalam bentuk gulai. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, sekali-sekali boleh, tapi kalau setiap hari sangat berisiko ya. Kemudian hindari makanan olahan ya, seperti sosis, nugget, burger sebagai makanan harian. Jadi sekali lagi saya bukannya menentang makanan ini, tapi makanan ini bukanlah makanan harian karena berisiko meningkatkan kekentalan darah yang nantinya berpotensi meningkatkan serangan jantung. Nah, langkah ketiga adalah minum air putih yang cukup 30 cc per kilogram berat badan, sehingga nanti Anda bisa terbantu untuk pengenceran darah secara alami, secara natural, dan mudah-mudahan dengan rutin minum air putih itu Anda bisa menjadi lebih sehat. Hindari minuman yang bergula, ya, minuman yang bergula, gula pasir misalnya, ya, minuman kemasan, minuman kotakan, atau teh manis, kopi manis, ya, coklat manis, ya. Jadi kalau misalnya Anda butuh yang manis-manis, Anda lihat video saya aja ya, lihat saya, karena saya cukup manis. Manis banget sih enggak ya. Maaf memuji-muji diri sendiri, sebab daripada nunggu orang lain memuji saya yang belum tentu juga ya, jadi saya memuji diri sendiri ya. Saya ingatkan minum air putih, dan tentunya di luar makanan ya olahraga wajib. Cuman nggak kita bahas secara umum. Olahraga saya minta minimal 5-6 hari seminggu Anda berjalan kaki. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat luar biasa, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari Anda wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Salam sehat buat Anda, dan saya minta tolong bagikan filmnya kepada teman-teman dan atau saudara Anda yang mungkin punya faktor risiko penyakit jantung ini. Mungkin saudaranya, kerabatnya, temannya ada yang punya diabetes, ada yang punya hipertensi, ya, bagikan. Kemudian tolong di like, kemudian tolong di subscribe, sebab subscribe itu gratis dan itu membantu saya untuk membuat video-video selanjutnya. Salam sehat untuk Anda.